Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Nah, jumpa lagi di Ngopi_, ngobrol penuh inspirasi. Kali ini kita lagi berada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung nih teman-teman. Saya Najwa Delia yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Topik yang akan kita bicarakan pada Ngopi episode kali ini adalah tentang gender dan kesetaraan gender. Di sebelah kiri saya sudah ada narasumber keren dari PMR Wira SMA Negeri 5 Bandar Lampung nih. Yang pertama adalah Keisha Bila Aldama sebagai Ketua Umum PMR Wira SMA Negeri 5 Bandar Lampung periode 2021 sampai 2022. Halo Keisha. Halo Kak Del, halo semuanya. Nah, narasumber kedua adalah Azril Hari Subiantoro sebagai anggota Divisi Pengabdian Masyarakat PMR Wira SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Halo Azril. Halo Kak Del, halo semuanya. Nah, kita ini bakal bahas tentang gender dan kesetaraan gender kan. Tentunya hal itu tuh udah nggak tabu lagi dong ya di kalangan masyarakat, karena hal ini tuh udah banyak banget diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, sebelumnya kita bakalan bahas dulu nih, apa sih definisi dari jenis kelamin dan apa sih definisi dari gender. Yang pertama adalah apa sih definisi dari jenis kelamin? Bisa dong Keisha dijelaskan? Ya, seks atau jenis kelamin merupakan karakteristik biologis atau anatomis yang diikuti dengan karakteristik fisiologis tubuh yang menentukan apakah seorang itu laki-laki ataupun dia perempuan. Nah, tadi kan kamu bilang nih kalau misalnya karakter fisiologis lah yang menentukan orang tersebut perempuan atau laki-laki ya kan? Ya, benar. Nah, bisa dong, apa sih karakteristik fisiologis itu? Oke, dari karakter fisiologis untuk laki-laki pasti memiliki penis, testis, dan juga memproduksi sperma. Nah, untuk karakteristik fisiologis tubuh dari seorang perempuan tentunya memiliki vagina, rahim, dan juga menyusui serta melahirkan. Nah, kalau misalnya sifat dari karakteristik fisiologis itu tuh sifatnya sementara atau berlangsung selama seumur hidup sih, Kay? Ya, untuk karakteristik fisiologis tubuh dan biologis anatomis itu tentunya berlaku sepanjang masa ya seumur hidup dan juga tidak dapat dipertukarkan. Jadi tidak bisa dipertukarkan atau bahasanya sih nggak bisa diubah gitu ya. Ya, jadi betul. sudah sesuai kodratnya gitu ya. Nah, tadi kan kita berbicara nih apa sih pengertian atau definisi dari jenis kelamin. Sekarang yang gender kan belum jelasin nih apa sih definisinya. Azril bisa dong dijelasin apa sih definisi dari gender itu? Oke Kak, jadi gender itu sendiri adalah status, peran, dan tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Gender juga itu dibentuk oleh stigma sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Dan yang paling penting, gender itu tuh tidak diperbedakan menurut fisik biologis. Jadi kesimpulannya kalau misalnya gender itu tuh nggak tergantung orang itu perempuan atau laki-laki ya. Nah, tadi kan Azril bilang nih kalau gender itu dibentuk karena adanya stigma masyarakat tentang laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu tuh contohnya apa sih? Oke, ada sih beberapa contoh stigma sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Misalkan laki-laki itu nggak boleh menangis, dan juga laki-laki itu kepribadian harus kuat ya, harus tegas, dan tidak boleh cengeng. Padahal hal tersebut tuh normal aja kan buat laki-laki nangis, laki-laki lembut, nggak kasar, itu normal ya. Iya. Dan juga ada juga yang stigma masyarakat yang perempuan itu nggak boleh loh sekolah tinggi, yang pada hakikatnya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Padahal kalau misalnya hal tersebut dihilangkan, stigma dari masyarakat itu dihilangkan, maksudnya perempuan dan laki-laki itu bisa saling membantu ya dalam bidangnya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita ngomongin definisi, pasti kan dari kedua hal tersebut ada yang namanya perbedaan kan. Ada perbedaan jenis kelamin dan perbedaan gender itu. Nah, untuk yang jenis kelamin sendiri, perbedaan mendasarnya tuh apa sih dengan gender? Untuk gender sendiri ya, itu gender tentunya bisa dirubah, bisa dipertukarkan dan bergantung pada masanya. Gender juga bergantung pada budaya masing-masing. Gender itu berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, gitu, antara individu satu dengan individu lainnya. Dan juga gender itu dibentuk dan dibuat oleh masyarakat. Kalau misalnya nih, perbedaan mendasar jenis kelamin itu apa sih, Azril? Nah, menurut saya pribadi dan juga yang saya ketahui, bahwasanya jenis kelamin ini tidak dapat dirubah karena hal ini merupakan kodrat alamiahnya, dan juga jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan, dan jenis kelamin akan berlaku selamanya dan di mana saja. Kalau misalnya nih ada seseorang laki-laki yang sifatnya feminim mungkin, apakah dia tetap disebut seorang laki-laki?
Ya tentunya tetap bisa disebut seorang laki-laki ya kalau memang diciptakan sebagai seorang laki-laki. Namun ada batasan juga sih, biasanya dia tetap bisa disebut seorang laki-laki selagi ia tidak merubah karakteristik fisiologis ataupun biologis dari tubuhnya gitu kan. Udah sih Kak, itu aja sebenarnya pertanyaannya. Oke, selanjutnya itu kalau misalnya kita ngomongin gender nih ya, pasti ada yang namanya ketidakadilan gender dong ya. Apa sih definisi dari ketidakadilan gender itu? Ya sebenarnya ketidakadilan gender itu adalah berbagai tindak diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Nah, untuk Keisha sendiri nih, pernah nggak sih mengalami ketidakadilan gender itu sebagai seorang perempuan ya? Ya tentunya pasti pernah dong ya. Mungkin kakak di sini juga ada yang pernah mengalami hal tersebut. Kalau pada diri saya pribadi sih untuk pengalaman, waktu itu saya menjabat sebagai ketua kelas dari mulai SD, dan di situ setiap pemilihan ketua kelas pasti ada namanya diskriminasi. Setiap saya terpilih menjadi ketua kelas pasti akan ada yang berbicara seperti kok perempuan menjadi ketua kelas, biasanya kan laki-laki nih yang menjadi seorang pemimpin. Dan tentunya juga kalau di SMA saya sendiri nih, alhamdulillah meskipun saya seorang perempuan, saya bisa menjabat sebagai ketua umum PMR Wira SMA Negeri Bandar Lampung, yang menandakan bahwa sekolah ini tidak ada diskriminasi ya antar siswa-siswinya. Berarti menarik banget nih ya. Iya benar banget dong. Nah, kalau misalnya Azril sendiri nih, pernah nggak sih mengalami hal tersebut atau dapat diskriminasi dari teman-teman sekitar nih misalnya? Pernah nggak sih? Sebenarnya alhamdulillah nggak pernah ya. Tapi ada sih beberapa contoh yang diskriminasi kepada laki-laki. Misalnya laki-laki itu nggak boleh masuk dapur dan nggak boleh membantu misalnya memasak gitu. Padahal banyak di luar sana laki-laki itu bisa memasak, punya chef gitu ya. Dan juga laki-laki itu ada juga yang mempunyai kelebihan, misalnya dia bisa menjahit, biasanya menjahit itu identik dengan perempuan ya. Iya, padahal laki-laki juga bisa. Iya. Nah, menanggapi hal tersebut nih Azril, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk mengurangi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah kita? Oke Kak Adil, saya pikir cara mengupayakan kesetaraan gender di lingkungan sekolah itu sendiri dimulai dari diri kita sendiri dengan cara tidak mendiskriminasi seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi caranya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Dengan cara tidak mendiskriminasi seseorang sesuai dengan gendernya ya. Iya benar banget. Nah, kalau misalnya nih ada teman kamu yang melakukan hal tersebut nih, itu tanggapan kamu atau hal apa sih yang harus kamu lakukan? Hal yang pertama kita lakukan itu adalah dengan cara memberikan nasihat ya, untuk membantu agar dia itu tidak mendiskriminasi seseorang, dan juga kita harus mengupayakan agar tidak terjadi diskriminasi di lingkungan sekolah kita. Jadi itu tadi ya obrolan kita tentang gender dan kesetaraan gender di Ngopi on the School episode kali ini bareng Keisha dan juga Azril. Sebelum ditutup nih, ada nggak sih closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton tentang kesetaraan gender, dimulai dari Azril dulu? Pesan saya nih untuk teman-teman semua nih, kita tuh nggak boleh loh mendiskriminasi seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya betul banget, karena kesetaraan gender dapat meningkatkan keharmonisan hubungan antar sesama dan juga bisa menambah atau menebar energi-energi positif di sekitar kita. Jadi dampaknya dari kesetaraan gender itu sangat positif sekali ya tentunya. Nah, jadi sekian dari kami. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel PMI Lampung dan channel SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Jangan lupa juga follow IG PMR SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yaitu @pmrsmanwa_bdl. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.